Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar pada Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025, diklarifikasi Polda Metro Jaya terkait laporan Joko Widodo alias Jokowi pada tanggal 30 April tahun 2025 yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya karena ijazah S1-nya yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada dikatakan palsu. Berikut keterangan Rismon setelah pemeriksaan yang berlangsung dari pukul 11 siang hingga pukul 5.30 sore. 97. Ya, naik ya. Tadinya 70, naik 97. 97 totalnya ya. Pertanyaan banyak sekali. Iya. Iya. Bisa dirinciin Pak, itu apa aja Bang pertanyaan-pertanyaan tersebut? Iya, terkait dengan akun X saya juga ya, akun X @sianiparismon dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, di Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Balige, akun YouTube Balige Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi, lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. Kemudian artinya kan bukan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya ini siapa, sudah diungkap apa belum dari penyidik Polda Metro Jaya? Belum ada ya, masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Tapi untuk dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya, nama-namanya berarti siapa? Saya tidak tahu, belum ada ya. Tapi Bang, dalam laporannya Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama saya dan nama abang itu. Oh, nggak ada ya. Kalau di undangan klarifikasi nggak ada. Inisial RS. Lapornya tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025, dan juga tidak dijelaskan siapa terlapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo, begitu. Kemudian apakah sudah ada undangan lainnya setelah ini dari untuk mengklarifikasi dari laporan? Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai Pak Rismon dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik, dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi, mau apa lagi begitu loh ya. Dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada, dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah ya diselesaikan ke PT UN, tapi karena ini lebih dari 90 hari ya diselesaikan di peradilan negeri, dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik, yang kedua ada di Pengadilan Negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu ya, dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Oke, kalau Bang Rismon sendiri nanti kalau misal diundang sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melakukan pemeriksaan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya proses hukum,
Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan ijazah Pak Jokowi ya, sebagai seorang peneliti ya, penulis buku ya, maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Oke, ada yang lain? Pak? Menyangkut tadi ada 97 pertanyaan, Ya. banyak yang boleh sesuai dengan Agak maju bang ya. sesuai dengan diminta untuk klarifikasi. Ya. Dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan, jadi keanehan gitu. Klarifikasi bahkan ditanya yang lain-lain. Yang kita konsultasi di belakang aja. Komentar sih pengacaranya. Kita dampingi tadi. Ya. Jadi kita ini pengacaranya semua. Bang maju boleh bang, maju lagi bang. Pertanyaan seperti disampaikan oleh rekan tadi 97. Ya, dari pagi sampai sekarang hampir seharian kita di dalam. Iya. Tugas kami selaku penasihat hukum hanya meluruskan hal-hal yang kami janggal. Di antaranya cara menjawab dari klien kita Rismon seperti apa. Ya kita jawab secara hukum juga. Jadi tidak terlalu melantur kemana-mana gitu. Ya, contoh tadi yang kita sebut dengan pasal yang kita dengar selama ini kan laporan dari pelapor dan aduan dari pelapor itu pasal 310, 311. Tapi begitu kita cek dari dalam ada mengembang pasal 35, pasal 32, pasal 27A, itu yungto semua. Jadi sepertinya klien kami ini atau yang terhormat Rismon ini sudah dikepung oleh beberapa ayat yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Itulah hari ini nasihat kami terhadap penyidik juga, terhadap Rismon juga. Nah itu tugas kami hari ini. Selanjutnya ya kita tidak bisa berkomentar apa dulu. Iya, Kita bisa beraduga apa dulu. Apakah seperti tadi kan? Apakah ada panggilan selanjutnya? Ya kita tidak tahu. Hari ini jangan lupa klarifikasi. Jadi hanya klarifikasi. Ada pertanyaan kepada klien kita Rismon, ya diklarifikasi. Kalau nggak benar ya kita katakan. Contoh pada awalnya kan video 28 April itu tidak berhubungan dengan klien kami ini. Bahkan klien kami ini Rismon, Tipa dan Roy itu ada di Jogja. Nah, jadi kita kalau bersumber dari itu sebenarnya semua pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi alangkah baiknya kooperatif sekali rekan kami atau klien kami Rismon hari ini sangat kooperatif, menjawab apapun dijawab. 97 pertanyaan itu. Saya kira mungkin dari saya gitu ya. Iya, tambahan ya, kenaikan tadi dari 1797, kenapa sebagian tidak kami jawab? Kami mengikuti prosedur KUHAP, karena di dalam KUHAP orang diperiksa itu hanya yang dia tahu, dia alami dan dia dengar sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan kepada Pak Rismon yang tidak dialami, dilihat dan didengar sendiri, tentu hak klien kami untuk tidak menjawab, dan justru juga kewajiban klien kami untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau memaksakan menjawab peristiwa yang kita tidak ada dalam peristiwa itu namanya dusta, begitu ya? Iya, iya. Dan nanti testimoni the auditu tidak bernilai. Iya, betul, betul. Pak, 97 berkaitan dengan penelitian saya, metode, terus apa objek penelitian yang diteliti, terus atas otoritas apa, siapa meneliti itu. Ya saya sebagai peneliti tidak harus untuk memiliki otoritas dari siapapun untuk meneliti. Peneliti itu bebas, bahkan galaksi pun harus bisa juga kita teliti. Tidak harus objek-objek yang ada di dalam bumi kan, Pak. Jadi kalau peneliti harus memiliki otoritas dari kepolisian untuk meneliti, maka berarti demokrasi kita sudah luntur. Peneliti itu harus bebas dari tekanan, dari intervensi, dan hasil dari kajian ilmiah ya jangan dengan laporan dong. Kalau berani
bantah dengan kajian ilmiah juga. Ya, ini kan seperti pembungkaman ya, membuat para peneliti lainnya itu menjadi takut. Ya kan, bayangkan, harusnya dilawan kajian ilmiah itu. Ya, jadi ini negara harus merdeka, Pak Prabowo, dari pendapat-pendapat ahli yang puluhan tahun meneliti bidang ini. Masa kita harus dibungkam dengan cara-cara dilaporkan walaupun yang melaporkan adalah mantan presiden. Ya kan? Ya. Indonesia harus lepas dari Tanggapannya soal Barreskrim kemarin kan menetapkan ijazah. Ya, kalau tanggapan saya dari penelitian atau penyelidikan ya. Sudah penyelidikan belum, Mbak? Masih penyelidikan. Masih penyelidikan dari apa yang dilaporkan oleh TPUA. Ya, kami menyimpulkan itu sangat prematur ya, apalagi untuk dihentikan. Kita sendiri tidak diundang, tim TPUA juga tidak diundang, kita juga tidak diundang. Bahkan pada saat konvers pun bukti-bukti yang diklaim dimiliki atau disita dari SMPP 40 maupun dari UGM itu tidak disajikan di depan Dirtipidum. Jadi kami menilai terutama penelitian terutama untuk lembar pengesahan skripsi yang dijelaskan oleh Dirtipidum bahwa cara menelitinya hanya diraba, terus dirasakan ada cekungan, terus langsung disimpulkan bahwa itu adalah lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi itu adalah produk dari hand press atau letter press tanpa direkonstruksi dengan teknologi tahun 85 oleh percetakan perdana. Maka menurut kami itu jauh sekali dari saintifik ya, jauh sekali dari keilmiahan gitu. Jadi ya kalau ingin menguji, ayo kita sama-sama, Pak. Barreskrim kita gelar perkara khusus, baru kita lihat bagaimana percetakan perdana itu merekonstruksi dengan teknologi hand press atau letter press sehingga menghasilkan lembar pengesahan skripsi yang sangat modern dan futuristik seperti itu. Jadi kesimpulan bahwa dengan perabaan, dengan merasakan adanya cekungan, lalu disimpulkan menjadi produk hand press atau letter press itu adalah kesimpulan yang tidak saintifik dan sangat-sangat prematur. Karena sains ya itu harus bisa diuji oleh orang lain, harus bisa direkonstruksi oleh orang lain. Ada comparison. Iya, bukan subjektivitas. Karena dengan meraba itu artinya metode yang mereka lakukan itu adalah metode yang sangat subjektif dan tidak repeatable atau tidak bisa direkonstruksi oleh peneliti atau pengkaji lain. Gitu, Pak. Bang Rismon, kan ada akademisi yang mengatakan bahwa ini kan sebetulnya fokusnya adalah asli atau tidak asli. Seharusnya dilakukan uji keaslian, tapi yang dilakukan adalah uji perbandingan sehingga metodenya nggak cocok. Menurut Abang gimana? Iya, jadi kalau uji keidentikan itu kan uji perbandingan ya. Iya. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu lain. Apa yang identik itu tidak menjawab keaslian dari objek yang diteliti. Gitu loh. Seharusnya kita seharusnya Barreskrim itu menjawab lebih kepada originalitas dari bahan. Ya, menggunakan ilmu bahan. Di situ menggunakan spektrometri, spektroskopi, terus menggunakan deteksi tekanan, menggunakan electrostatic detection device. Jadi baik metode, prosedur maupun variable output itu diumumkan. Jadi bukan hanya karena identik lalu asli, itu jauh sekali ya. Uji keidentikan tidak menjawab keaslian dari sebuah dokumen. Harus lebih dalam lagi ke ranah ilmu bahan. Apakah kertas yang digunakan pada ijazah maupun lembar skripsi Pak Jokowi itu berasal dari kertas tahun 1980-an
maupun berikut juga dengan lembar pengesahan skripsinya, berikut dengan dokumen-dokumen yang lain yang diuji keidentikannya. Kita kan belum tahu, karena yang saya lihat ditampilkan di proyektor itu banyak sekali dokumen yang secara visual ya kita duga itu terlalu putih untuk dokumen tahun 1980-an. Oh ya. Ya. Nah, Bang, jadi harapan Abang atas klarifikasi ini apa, Bang? Ya, harapan kita ya sebaiknya negara ini lebih menghargai kajian-kajian ilmiah, pendapat-pendapat para ahli ya, supaya masyarakat itu terbiasa dengan perdebatan ilmiah. Masyarakat itu terbiasa dengan peperangan ilmiah ya, dalam tanda kutip ya, jangan di ini nanti. Peperangan ilmiah. Masyarakat terbiasa diperkaya dengan opini-opini ilmiah. Ini harus dihargai untuk menjadi negara dengan demokrasi yang semakin maju. Begitu, Pak, ya. Oke, terima kasih Oke. Bang Lismon. Bola Tegura.